Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-ghaniyya 'anil syukri syakirin wal ghaniyya 'anil hamdil hamidin. Al-qail inna khaira man istajarta al-qawiyyul amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa bersyukurnya kita kepada Allah, Zat yang Maha Kaya dari pujian seluruh hambanya, Zat yang Maha Kaya dari syukurnya seluruh makhluknya. Ungkapan ini menegaskan bahwa kalau seorang hamba bersyukur, sebenarnya dia mau memuliakan dan memperbaiki dirinya. Jadi pujian kita kepada Allah itu kembali kepada kita, insya Allah. Salam dan salam atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, kehidupan kita itu menjadi baik karena ada aturan. Aturan yang kita pedomani itu karena ada yang mengawalnya. Dan itu kita sebut pemimpin. Nah, berkenan dengan ini pemirsa sekalian, saya jadikan muqaddimah. Karena pagi hari ini kita akan mengangkat tema pemimpin yang amanah. Kalau kita ingat pelajaran guru bahasa Indonesia kita dulu, tema yang strukturnya seperti ini, pemimpin yang amanah. Dalam EYD itu, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Saya mereview pelajaran lama. Ada bentuknya DM, diterangkan, menerangkan. Pemimpin diterangkan oleh yang amanah. Tapi boleh dibalik. MD, menerangkan, diterangkan. Apa maksudnya, Ustaz? Tema ini penting. Pemimpin yang amanah, maksudnya adalah kalau dia pemimpin, maka harus amanah. Kalau belum sepenuhnya amanah, belajar dan belajarlah bahwa saya mau akhirnya menjadi pemimpin, maka saya harus belajar bagaimana dan apa yang dimaksud dengan amanah. Sekarang saya balik. Hanya orang yang amanah lah yang cocok jadi pemimpin. Wah, kencang sekali. Jadi, tema ini, pemimpin yang amanah, harapannya, ayo siap jadi pemimpin, kader diri bagi yang berbakat atau yang sudah pemimpin hari ini. Belajari, ulang-ulangi itu apa yang dimaksud oleh amanah dan apa konsekuensinya. Kencang sekali, Ustaz. Ya, enggak apa-apa. Sebaliknya, hanya orang amanahlah yang harus jadi pemimpin. Kalau ada pemimpin yang tidak amanah, harus ada regulasi yang menghentikan itu. Kencangnya. Baik pemirsa sekalian, oleh karenanya saya angkat satu prinsip. Ada kaidah begini. Wa'lam, ketahuilah kita semuanya, pemimpin middle hari ini, pemimpin top hari ini, ataupun yang mau belajar jadi pemimpin. Karena harus ada yang mau belajar jadi pemimpin. Kenapa? Mulia itu jadi pemimpin. Memuliakan juga kehidupan. Perintahnya adalah wa'lam annas sultana bihi qawamuddin. Masya Allah. Saya letterlight pemirsa sekalian. Ketahuilah oleh kita semua bahwa annas sultana, sesungguhnya sultan itu, kalau sultan itu adalah raja dulu, artinya pemimpin yang memimpin kita.
Kalau di republik namanya presiden, gubernur, wali kota, bupati. Anna sultana bihi qawamuddini. Masya Allah ya. Sesungguhnya di tangannya lah pemimpin bihi. Qawamu tegaknya. Ad-dini agama. Bukan hanya dunia. Bukan hanya kebersihan. Bukan hanya pendapatan umat. Bukan hanya lapangan kerja umat yang qawam. Agama juga. Wah, luar biasa ini amanah. Makanya sungguh luar biasa pemimpin yang amanah. Fala yambaghi, nah, kepada rakyat dan kepada semuanya. Fala yambaghi ayyastahqira. Maka tidaklah patut adalah rendah kalau kita ayyastahqira, merendah-rendahkan sultannya, pemimpinnya. Tidak boleh. Selanjutnya, wa in kana zaliman fasiqan. Begitu pentingnya pemimpin. Penegasan ini bukan untuk membiarkan kezaliman oleh pemimpin pada tingkat apapun. Tapi justru memotivasi jangan sekali-sekali ada perbuatan mengambil haknya orang sekecil apapun itu. Tapi ini ditegaskan. Jangan ada upaya orang individu mudah mengumpat, mudah mencerca, mudah menggibah, mudah merendahkan. Apalagi kalau kelompok, mudah demo. Saya pahami dari sini nih. Wa in kana zaliman fasiqan. Walaupun ada gejala zalim fasik. Apa maksudnya? Lakukan hal yang baik, pastikan mengarah kezaliman atau kefasikan, baru direspon. Jangan juga tidak direspon. Ini pemirsa sekalian, komitmen ini perlu ada. Ketahuilah oleh kita semua, di tangan pemimpinlah qawamuddini, maka tidak boleh kita merendahkan, walaupun masih ada kekurangannya. Kita lanjutkan setelah jeda. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik. Kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan informasi terkini dari segala lini. Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu mulianya hidup kalau kita tertib kepada masyarakat, kepada rakyat. La yambaghi, tidaklah elok
Artinya, biar dilakukan juga tidak membawa manfaat. Tapi pernyataan ini jangan al-haqqu yuridu hal-batil. Pernyataan seperti ini dipotong demi kebatilan. Bahwa yang tidak boleh mengeritik, tidak boleh demo, rakyatnya tidak boleh demo. Pagari. Tapi membiarkan kezaliman juga tidak boleh. Karena prinsip lain, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tapi demi pentingnya jangan mudah. Makanya negara sebenarnya ya, bahwa kesempurnaan dalam sebuah negara, mana sih pemimpin yang sempurna di dunia ini? Sempurna pun, mendapat bimbingan dari Allah pun pasti ada orang yang kritik. Tetapi kita berharap sama-sama memahami agar kehidupan yang amanah itu lahir. Apa manfaatnya kalau kita menjadi pemimpin atau belajar jadi pemimpin, berniat menjadi pemimpin yang amanah? Ayo kita lihat dulu. Apa sih arti amanah itu? Jangan sampai kita amanah. Apa itu amanah? Saya ambil arti dasarnya. Amanah itu seakar kata dari kata iman. Apa artinya itu? Karena percaya kepada Sang Pencipta, maka akan melahirkan al-amnu. Apa itu al-amnu? Ketenangan. Jadi orang yang amanah itu, pertama yang tenang dianya. Dia tenang, dia senang menjadi pemimpin. Kenapa senang? Pahala terbesar yang bisa diraih oleh seseorang kalau dia mampu memberikan kelonggaran, ketenangan bagi banyak masyarakat untuk berbuat soleh. Luar biasa pahalanya itu. Luar biasa, bukan hanya sekedar citra diri, bukan. Menegakkan aturan. Itu amanah itu, kan menenangkan itu. Luar biasa, al-amnu. Sekali lagi, al-amnu. Melahirkan ketenangan kalau menjadi pemimpin. Di situ amanah. Jadi bukan amanah yang dipagari oleh sumpah, oleh janji, bukan. Itu terukur. Yang paling hakikat adalah al-amnu ini tadi. Pemimpin, lahirkan itu ketenangan memimpin. Kenapa tenang? Karena lahir program yang baik. Program yang cerdas. Penuh sistem. Rakyat pada akhirnya akan lahir. Kan ada hadis Nabi begini. Yang terbaik di antara kalian adalah pemimpin yang kamu cintai. Itu. Dan dia mencintai kamu. Wah, luar biasa ini. Apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat kepada pemimpinnya? Tidak terlalu banyak tuh. Sebenarnya hakikat masyarakat kita itu tidak butuh seluruhnya gratis. Tidak juga. Mereka juga senang kerja. Asal amanah saja pemimpinnya, dia tahu, oh pemimpin saya itu sederhana. Dia juga menjaga amanah. Amanah itu kalau dibutuhkan ketegasan, dia tegas. Kalau kebatilan, dia tegas. Tanpa dikasih kehidupan yang langsung pun kepada rakyat, kalau dia percaya ke pemerintahnya, dia cinta, dia akan doakan. Dan memang itulah sebabnya saya katakan di awal tadi, MD, DM itu pemimpin yang amanah. Oleh karena dia amanah, maka itu yang harus pemimpin. Saya baca dalil ya, kita tahu semua sejarahnya. Pada saat Nabi Syuaib yang hidupnya juga lumayan menggembala kehidupannya, bahkan dibantu oleh anak wanitanya juga ikut membantu kehidupan, beternak. Bertemu dengan Nabi Musa. Wah, teramanah sekali Nabi Musa. Saat berjalan, Nabi Musa di depan.
Dikomando saja dari belakang bahwa jalan ke rumah, jalan tempat kami berternak, dari berangkat dan pergi itu ini. Jendak di belakang. Artinya orang yang sangat menghargai perempuan. Kuat lagi. Maka ayat ini difirmankan oleh Allah. Inna ya abatistajirhu. Ini bahasa rakyat kepada pemimpinnya. Wahai pemimpin. Istajirhu. Jadikanlah kerjasama yang dapat menjadi pegawai begitu, menjadi pejabat begitu. Inna khaira man istajarta, lanjutan ayatnya, sesungguhnya orang yang paling bagus diamanahi menjadi apakah? Jabatan apa, yang terkecil sampai yang teratas. Apa itu kuncinya? Dalam ayat itu al-qawiyyu, kuat. Al-aminu, amanah. Qawiyul amin. Karena dia pemimpin harus kuat dan amanah. Apanya yang kuat? Bukan sekedar fisiknya. Apa yang menjadi modalnya? Modalnya adalah sampainya nama dia, keterampilan dia, ke hati rakyatnya. Jangan biarkan rakyat bertanya apa kemampuan kita. Itu baru amanah itu. Al-qawiyyu al-aminu. Sebenarnya kekuatan fisik iya, ya artinya jangan sakit. Sebisa mungkin. Rawat diri kalau kita pemimpin. Kalaupun sakit sederhana, jangan perlihatkan kalau kita batuk di depan rakyat. Itu juga etika pemimpin itu, amanah juga itu. Tidak boleh pemimpin sedikit-sedikit kedengaran batuk. Sedikit-sedikit. Gitu. Al-qawi itu salah satu mana ayat ini kuat. Tapi yang paling inti al-qawi adalah kuat komitmen. Kuat pendirian. Kuat akidah kepada Allah. Rakyat akan memberikan amanah itu kepercayaan. Al-aminu. Al-qawiyul amin. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah. Karena begini. Saya tiba-tiba teringat. Pernah saya sampaikan ini. Begitu pentingnya pemimpin. Apalagi kalau pemimpin yang amanah. Saya kutip Ibnu Taimiyah. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah berkata begini. Situna sanatan. 60 tahun. Kalau terpaksa. Bi imamin jairin. Sekalipun imam itu masih, bandel-bandel lah gitu. Belum ideal lah kira-kira. Aslahu. Masih membawa maslahah. Millailatin, daripada suatu malam, satu malam. 60 tahun dibanding oleh Ibnu Taimiyah dengan satu malam. Bila imamin, kalau tidak ada pemimpin. Masih lebih baik 60 tahun ada pemimpin yang jair, sedikit bandel, sedikit kurang jujur lah kira-kira. Tapi masih menegakkan hukum-hukum yang dibutuhkan oleh rakyat. Atau mungkin dia tidak soleh, belum terlalu soleh secara pribadi kira-kira. Tapi masih komitmen menegakkan hukum, masih lebih baik daripada suatu malam tanpa ada pemimpin. Apa artinya ini? Begitu urgensinya pemimpin. Bahasa ini menyadarkan kita semua, jadilah pemimpin yang baik. Tema kita pagi ini yang amanah. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan,
kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sungguh-sungguh ya, kehidupan kita itu akan begitu dinikmati, mensejahterakan kita semuanya, kalau dalam hidup bersama ini ada aturan yang kita pedomani bersama, dan itu dikawal oleh yang namanya pemimpin. Nah, salah satu yang perlu ditegakkan oleh pemimpin itu adalah, saya mau sampaikan di sini, tidak mempermainkan agama. Apa maksudnya, Ustaz? Ini bukan tuduhan, dah. Cuman, pahamilah nadi umat. Umat itu tidak terlalu pintar. Pasti lebih pintar pemimpinnya, karena buktinya Anda yang kita pilih jadi pemimpin. Tapi ukuran pengetahuan akidah umat dan agama umat itu dorong berpositif thinking. Oleh karenanya jangan ada perilaku yang mengenteng-entengkan agama. Saya mau baca dalilnya saja. Bahwa la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwa wa la'iba. Jangan support, jangan mengambil pemimpin alladzina ittakhadhu, orang-orang yang ittakhadhu dinakum, yang menjadikan agamamu diinjak-injak, lahwan wa la'iban. Apa maksudnya ini, Ustaz? Terutama kita ya di negeri ini sudah tahu bahwa masyarakat itu menjadi racun bagi dia kalau ada misalnya judi. Kalau dibiarkan, jangan salahkan ke masyarakat kecil kalau ada generasi yang ikut. Kalau pemimpinnya tidak bisa tegak di situ, merasa tidak mampu menghentikan itu produksi, ya judi lah misalnya, minuman keras, ya harus dong masyarakat bertanya, kami pemimpinnya mana ini? Rasio kita berkata begini, kok ada yang tidak bisa dibendung, merasa kalah. Produksi apa itu yang kita kalah? Jangan dilemahkan posisi pemerintah. Nah itu tadi, rakyat tidak layak menyalahkan pemerintahnya. Tapi kalau judi masuk, hal-hal yang masyarakat sudah tunggu-tunggu, kalau haram ya haram, dimudah-mudahkan, apa masyarakat mau dibiarkan berkata, kami menunggu apa Padang ini? Mana dong? Kenapa lemah semua? Kalau kami rakyat, atau kalau teman yang pengusaha, ya iya dong, karena dia yang bukan bikin aturan, bukan dia membentengi aturan. Masa judi bisa masuk? Saya tidak bilang gampang. Tapi kalau pemerintah ampun di situ, itu kan merendahkan agama sebenarnya. Nah, ini kan kita sekarang ini luar biasa kampanye bersama. Judi online. Kalau pemerintah yang berkata sulit, ya di mana mudahnya? Nah, pemirsa sekalian, kita mau berkata bahwa la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum lahwan wa la'iban. Jangan dong sejahterakan kehidupan bersama dengan aturan yang ada dan rakyat yakin dan percaya. Jangan putus harapan itu umat. Solehkan juga generasi. Bentengi yang layak kepada umat. Qawamuddin. Itu. Kehidupan bersama itu ada di tangannya. Kalau semua berjenjang tidak ada yang merasa bisa bentengi, ya apa dong? Tidak boleh hanya mengandalkan doa.
Pemimpin ada di situ. Baik Ibnu Taimiyah tadi pendapatnya. Yang berikutnya pemirsa sekalian, kita amanahkan, harapkan kepada pemerintah memegang amanah itu dengan baik. Yang terakhir yang saya mau sampaikan pemirsa sekalian, jangan biarkan diri kita tidak rajin berliterasi. Karena Nabi peringatkan secara serius, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Kalau kita sebagai pemimpin masih ada yang kita akui keahlian ekonominya, belajar ke situ. Kalau ada yang kita ketahui keahliannya mengelola lingkungan, tanya ke walhi misalnya. Karena kalau seluruhnya kepemimpinan itu diserahkan pada bukan ahlinya, adakah sosok manusia yang ahli semua bidang? Mungkin tidak. Tapi pantodhiris sa'ah. Yang terakhir sekali, salah satu amanah yang diemban, terutama di negeri kita Indonesia, jangan membeda-bedakan sesama agama, beda agama. Dalam sebuah negara, jangan hanya Indonesia yang memang mengakui sekian agama. Negara yang mengakui satu agama pun hidup semua di dalamnya. Maka saya bacakan ayatnya yang terakhir. La yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan pelayananmu itu milih-milih. Jangan karena kebencianmu, karena perbedaanmu dengan sebuah kaum, termasuk rasnya, agamanya. La yajrimannakum, jangan membuat kamu jaram. Apa itu jaram? Menjadi ragu dengan dosa. Tidak yakin bahwa ini tegak lurus, ini aturan. La yajrimannakum syana'anu qaumin. Perilaku kaum yang dekat membisik kepadamu yang kau bela, yang lain yang tidak sempat membisik kasih yang kau tidak dengar. Ala alla ta'dilu, membuat kamu tidak adil. Ya'dilu, adillah. Huwa aqrabu littaqwa, itu yang akan mendekatkan kamu kepada takwa. Apa maksudnya ini ayat? Seseorang kalau sibuk menegakkan aturan, harus banyak rapat, koordinasi, dibanding orang yang meningkatkan takwanya kepada Allah dengan ibadah mahdoh, tapi dirinya sendiri dan hanya keluarganya. Bagi seorang pemimpin yang mendekatkan dia kepada Allah, boleh jadi bukan dengan banyak zikir dan segala macam, yang ibadah mahdoh, menegakkan keadilan, meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Luar biasa. Motivasi ini akan melahirkan pemimpin yang amanah, amanah dengan instrumen-instrumen tadi, al-amin, la yajrimannakum. Yang kedua, jangan sampai wusidal amru ila ghairi ahli. Mari kita saling mendoakan sebagai umat, sebagai rakyat, mendoakan pemimpin. Insya Allah dengan doa kita itu, pemimpin akan mengayomi umatnya demi kesejahteraan dan keselamatannya dunia akhirat. Semoga demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.